Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran daring online. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Tema 3, subtema 4, PKN. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Keberagaman Indonesiaku. Perhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut terdapat gambar suku bangsa, kemudian agama, dan ras. Apakah kalian masih ingat suku bangsa? Ya, suku bangsa atau kelompok etnik adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, serta sistem kepemimpinan tersendiri. Sampai saat ini tidak ada jumlah pasti tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Antar suku bangsa di Indonesia ini sebenarnya memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Jadi identitas atau ciri bangsa, suatu suku bangsa atau kelompok etnik ini bisa dilihat dari berbagai hal atau aspek. Yang pertama, tipe fisik, kemudian bahasa, adat istiadat seperti pakaian rumah, upacara perkawinan, kemudian kesenian seperti tari, alat musik, seni rupa, kemudian sistem kekerabatan, dan batas fisik lingkungan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri dari berbagai pulau. Bahkan 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai negara bahari. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi. Dan setiap provinsi terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri. Kondisi letak geografis secara tidak langsung membentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman wilayah dan lingkungan di Indonesia ini memiliki keindahan yang luar biasa, seperti keindahan pesisir pantai, keindahan terumbu karang, biota laut yang beraneka ragam, hutan, perkebunan, pegunungan, padang rumput, perkotaan, dan daerah industri. Gambar selanjutnya, perhatikan, ada keberagaman agama. Ya, agama itu adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama sudah ada dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut disebarkan oleh bangsa lain dan dari pedagang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Jadi keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antar satu agama dengan agama yang lain berbeda. Menganut agama merupakan hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
Memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Maka dari itu perlu kita kembangkan sikap toleransi. Masih ingat toleransi? Ya, sikap saling menghormati, menghargai kepada siapapun yang berbeda dengan kita. Kalau toleransi umat beragama, seperti halnya kita toleransi antar umat beragama yang berbeda. Bisa toleransi antar umat beragama yang sama. Kemudian toleransi umat beragama dengan pemerintah. Perhatikan gambar berikut ini. Ras, ya, keragaman ras. Ras berarti warna kulit. Keberagaman ras berarti keberagaman penduduk Indonesia yang didasarkan pada warna kulit dan ciri lain yang bersifat fisik. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu negroid yang berkulit hitam dan rambut keriting, mongoloid yang berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit. Kemudian ada kaukasoid berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. Kemudian australoid ya, yang berkulit hitam atau sawo matang, dan khoisan Afrika Selatan. Meski berbeda ras, hal tersebut masih tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sehingga tidak terjadi perpecahan. Keberagaman golongan. Golongan dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman. Yang pertama bisa dilihat dari usia penduduk, ya, dikenal golongan usia anak-anak, usia produktif, usia tua. Kemudian bisa dilihat dari faktor ekonomi, dikenal golongan ekonomi yang menengah, kemudian menengah ke atas. Dan ada juga bisa dilihat dari segi pendidikan maupun berdasarkan mata pencaharian atau profesi yang dikenal seperti nelayan, petani, pedagang, wira swasta, TNI, politisi, guru, dokter, dan sebagainya. Meski terdapat beragam penggolongan, berbagai organisasi tersebut mempunyai landasan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Keberagaman gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang diwujudkan secara sosial dan kultural. Jadi, gender ini sebenarnya jenis kelamin perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu lahir. Jadi jenis kelamin yang merupakan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh, perhatikan gambar berikut ini yang merupakan salah satu contoh dari keberagaman gender. Terdapat siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi di sekolah ada siswa laki-laki dan perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan yang namanya kerukunan. Tentu dengan sikap yang baik kita bisa memiliki banyak teman di sekolah. Kemudian siswa laki-laki dan perempuan pun juga memiliki perbedaan ciri-ciri. Nah, tentu seperti itu kita harus bersikap baik kepada semua teman. Keberagaman suku bangsa di Indonesia, tentu masih ingat ya, banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulaunya terdapat beragam suku bangsa. Salah satunya adalah di Jawa, ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, suku Tengger, ya. Suku Sunda ini dari Jawa Barat, Baduy juga sama dari Jawa Barat, suku Betawi dari DKI Jakarta, dan suku Tengger ini berasal dari Jawa Timur, tepatnya di
wilayah Gunung Bromo. Kemudian ada lagi suku Osing yang berada di Banyuwangi. Kemudian yang kedua, di Sumatera itu ada suku Gayo. Selain suku Gayo, ada suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Kemudian yang ketiga, di Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan ada namanya suku Dayak, suku Sulu, dan suku Tidung. Yang keempat, kita ke Sulawesi. Nah, di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Kemudian yang kelima, di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Nah, temanmu tentu pasti berasal dari berbagai suku. Nah, meskipun berbeda, kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Dari pembelajaran keragaman Indonesiaku ini, tentunya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana cara kita untuk menyikapi keragaman dengan toleransi. Yang pertama, kita memahami dan menerima keberagaman. Tak bisa dipungkiri, di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menemui seseorang yang beragam. Sebagai manusia, makhluk sosial, kita tidak dapat acuh terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Memahami dan menerima keberagaman adalah cara yang tepat untuk berhubungan terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Yang kedua, kita belajar menghargai pendapat orang lain karena di Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Dalam memecahkan masalah, pasti banyak yang melontarkan pendapat. Kita tidak boleh melarang atau memaksakan kehendak pribadi kita. Dengan berbagai pendapat orang lain, kita harus menghargainya. Permasalahan akan segera terpecahkan dan tidak ada perihal di belakangnya setelah selesai musyawarah. Kemudian yang ketiga adalah sikap peduli dan empati. Yuk kita saling peduli dan empati dan menumbuhkan toleransi. Apabila seseorang tertimpa bencana, kita juga harus bisa merasakan kesedihannya dan juga membantunya dengan saling peduli, saling membantu, dan tidak ada lagi warga Indonesia yang kekurangan karena tertimpa bencana alam atau bencana yang lain. Nah, dengan menumbuhkan 3 sikap toleransi tadi dapat mempersatukan bangsa Indonesia dari perbedaan ras, suku, budaya, bahasa, dan daerah.